Expo Unisri tahun 2025. Yang kedua, terima kasih atas kehadirannya untuk memberikan bantuan sosialisasi terkait dengan persoalan Job Expo di Unisri. Poin pertama, bahwa Job Fair Unisri ini menjadi kebijakan tuntas yang harus diselenggarakan setiap tahun sekali, setiap 1 tahun sekali, untuk memberikan akses kepada para lulusan secara khusus Unisri dan umumnya masyarakat luas untuk mendapatkan informasi peluang pekerjaan. Dan alhamdulillah kebijakan ini setiap tahun diselenggarakan. Makasih Pak Kepala Divisi. Yang kedua, bahwa penyelenggaraan Unisri Expo ini atau Job Fair ini, kebijakannya adalah harus mendatangkan perusahaan-perusahaan yang punya kualifikasi tentunya nasional, ya setidak-tidaknya tingkatnya provinsi. Ini kebijakan kedua. Jadi tidak diperbolehkan kalau kelas perusahaannya itu kelas-kelas lokal. Kemudian yang ketiga, target pengunjung, ya kami mentargetkan untuk bisa 3.000 target pengunjung, baik itu dari mahasiswa Unisri maupun lulusan yang lain. Itu 3.000 itu harus terpenuhi. Kemudian yang keempat, kebijakannya adalah bahwa penyelenggaraan Job Expo itu harus dilaksanakan dengan memberikan pelayanan yang baik, aman, nyaman kepada seluruh pengunjung. Jangan sampai masyarakat luas, calon pencari kerja ini mencari pekerjaan lewat Unisri, jadi merasa tidak aman, tidak nyaman. Maka penyelenggaraan pun kami sampaikan kepada institusi utama dengan baik, jangan sampai mengecewakan semua. Kemarin sampaikan Naiso Pak Udin, supaya suasananya itu tidak sepi gitu, perlu disiapkan karaoke nanti ya. Jadi pengunjung yang bisa nyanyi-nyanyi di sini. Itu sudah sama. Secara teknis nanti tentang perusahaannya berapa, apa saja, formasi pekerjaannya apa saja, nanti Pak Kepala UCC yang akan menyampaikan. Tapi terima kasih atas kebersamaan selama ini, dan ke depan seterusnya kami harus menyampaikan terima kasih atas sekali. Monggo Pak Udi. Terima kasih yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati Kepala UPT Mas beserta staf, yang saya hormati teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dan salam super. Teman-teman media saya hormati, menyambung atau melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Rektor tadi, bahwa Unisri Job Expo tahun 2025 ini sudah didesain sekitar 2 bulan yang lalu.
kegiatan serupa ini sudah kita laksanakan sejak 2015. 2015 terus sampai sekarang ini 2025. Berarti sudah kurang lebih 9 tahun kita laksanakan ini. Nah, karena pada masa Covid itu kita laksanakan secara online, kemudian Covid datang keduanya secara hybrid. Nah, itu. Nah, sehingga yang ini berbeda dengan sistemnya yang kita lakukan ini. Yang pertama bahwa kami lebih selektif terhadap perusahaan peserta. Nah, perusahaan peserta ini data grade-nya dari mana? Itu tentunya industri selalu berkomunikasi dengan dinas tenaga kerja. Dalam hal ini terutama para pejabat fungsional pengantar kerja, termasuk juga kabitnya dan kadisnya kami terus koordinasi. Kenapa? Karena pesan Pak Rektor begini, jangan sampai perusahaannya abal-abal. Kemudian perusahaannya hanya melakukan event ini, yang nanti akan merugikan pencari kerja. Karena sekarang ini tidak betul-betul banyak perusahaan yang merekrut karyawan untuk dipekerjakan tidak jelas, gitu. Tidak jelas, artinya menggunakan tenaganya untuk kepentingan kompeni mereka. Itu yang kami tidak termasuk ada beberapa lah di Solo ini, dan saya sudah paham betul yang tidak perlu kita sebutkan identitas ini. Di Solo ini terdeteksi ada banyak itu. Nah, itu yang kami hati-hati. Nah, perusahaan yang ikut di sini itu sudah lolos dari kategori. Kemudian sebenarnya yang sudah daftar itu kami buka untuk tahun ini hanya 40 perusahaan. 40 perusahaan dengan minimal keterwakilan dari seluruh kualifikasi keilmuan atau prodi yang ada di Solo Raya. Karena Solo Raya ini ada kurang lebih 63 perguruan tinggi negeri swasta. Solo Raya dan kabupaten kota, dengan kualifikasinya itu ada ratusan. Kualifikasi ada ratusan kualifikasi dari masing-masing dari seluruh perguruan tinggi itu. Nah, maka pencoba ini juga paling tidak mewakili dari semua itu, karena di samping juga yang kita pikirkan internal industri dan juga ya tidak kita merupakan dari perguruan tinggi yang lain. Nah, jadi intinya ini internal industri dan juga perguruan tinggi lain minimal di Solo Raya. Nah, sehingga dari kriteria yang kami kirim proposal dari perusahaan itu seperti itu. Nah, sehingga sampai dengan hari ini yang kami jaring itu sudah ada 34 perusahaan. Sampai batas sampai nanti jam 12 siang nanti. Nah, setelah itu sudah langsung off untuk link pendaftarannya. Nah, sudah ada 34. Itu sekali lagi saya katakan yang mendaftar itu sudah banyak. Yang sudah daftar Japri ke saya langsung terus ngisi link pendaftaran juga begitu. Nah, teman-teman media, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kualifikasi atau bidang usaha yang sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, dari masing-masing perusahaan itu globalnya satu kualifikasi atau bidang usahanya bidang pendidikan, kemudian kedua retail, yang ketiga perbankan, yang keempat jasa keuangan, kemudian yang kelima kesehatan, kemudian yang keenam manufaktur. Kualifikasinya secara global aja ya sampaikan ya. Nah, kemudian yang ketujuh ini marketing. Kemudian yang berikutnya asisten HRD. Nah, kemudian yang berikutnya ini untuk digital marketing, kemudian
Itu karena dari Kemnaker ada ikut di sini yang perwakilan Surakarta yaitu BPIP. Nah itu, kemudian itu globalnya. Kemudian berikutnya jumlah lowongan yang kami siapkan. Jumlah lowongan yang kami siapkan itu memang rencananya kemarin hanya maksimal 1.500. Ternyata dari lowongan spesifik yang disampaikan oleh teman-teman mitra perusahaan, mitra industri ini yang kami undang, itu saya hitung sampai yang masuk terakhir ini ada 2.242 lowongan. Ya, ini ada datanya. 2.422. Yang kami laporkan ke Kesnaker kemarin itu hanya 2.042 yang itu laporan kemarin. Ya. Karena kita setiap BKK itu perusahaan kerja khusus, nanti saya jelaskan ke BKK di sini. Untuk perusahaan kerja khusus itu harus menyampaikan laporannya secara berkala ke Kesnaker. Kabupaten Kota Kualitas Surakarta, ke Kesnaker Surakarta. Terutama pada event yang berper atau berwaspada, berkapasiti dan seterusnya. Dan ada laporan berkalanya. Itu saya sampaikan 2042. Nah ini sampai yang sekarang ini sudah 2.422 lowongan. Nah itu. Nah dari lowongan itu tadi yang saya sampaikan secara globalnya, sehingga bisa memenuhi kualifikasi keahlian dari masing-masing urusan protein yang ada di Surabaya. Kemudian yang berikutnya untuk pendaftar dari lulusan atau calon pencari kerja ini atau pencari kerja ini yang dominan, ya memang alumni industri yang dominan, yang dominan. Kemudian secara globalnya hampir rata-rata perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Berarti saya lihat ada alumni UNI, ada UBM, UPN dan segala macam. Ada dari Semarang, banyak. Dari sudah ini ratusan yang masuk. Nanti ada. Kemudian tadi disampaikan Pak Rektor targetnya 3.000. Namanya target ya. Target itu sama dengan ekspektasi. Kalau menurut saya itu ekspektasi tidak mesti sama dengan realita. Kita targetkan 3.000, insya Allah bisa menjadi 3.000. Kalau tahun kemarin kita targetkan 2.000, itu 2.000 lebih 2.500-an yang kemarin, yang tahun 2024. Nah, sehingga saya berani untuk mencoba targetnya tahun ini 3.000. Ya seperti grafik itu pasang gitu, terus harus ada naik gitu. Itu target. Nah, dengan upaya yang kita lakukan ini dengan menggunakan berbagai bentuk publikasi yang disupport oleh Kepala Binmas, alhamdulillah ini sudah bisa berjalan. Nah, karena kita membuka terus peluang ini sampai dengan hari kedua. Jadi tetap terus dan tidak ditutup oleh pendaftarannya, karena kami membuka untuk pencari kerja itu ini ada yang melalui online ya sebelum hari H dan ada juga yang tidak akan di hari H. Dan kami siapkan formulir secara manual. Sehingga di hari H nanti ada juga yang daftar online, kemudian ada juga nanti formulir yang manual. Karena saya yakin otomatis di hari pertama terutama itu pasti mudah. Nah yang sudah daftar ini sudah ratusan. Ya, kemudian untuk yang besok juga begitu. Biasanya itu lebih banyak pas di on the spot di hari H, yaitu pertama dan kedua. Kemudian tentunya secara teknis, tentunya untuk kegiatan event job ini selama dari 2015 hingga tahun ini 2025 ini Unisri selalu berregulasi aturan pemerintah. Aturan pemerintah Permenaker kemudian sampai dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing dinas, terutama di Senaker Surakarta, itu kami tetap penuhi semua itu. Salah satu di antaranya setiap instansi perguruan tinggi ataupun SMK dan perguruan tinggi utamanya harus pertama bebas dari izin sebagai pihak penyelenggara. Nah, Unisri sebagai penyelenggara sudah resmi sejak 2019. Ya. Jadi apa itu penyelenggaranya? Itu
perusahaan kerja khusus. Jadi baik SMK maupun perguruan tinggi ini ada apa namanya surat apa namanya itu SKB ya, surat bersama antara Menteri Pendidikan yang dulu dengan Kementerian Tenaga Kerja harus punya PKK perusahaan kerja khusus. Kalau tidak boleh menyelenggarakan. Karena apa, PKK itu saluran yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai penyelenggara atau penempatan tenaga kerja. Nah, artinya di sini 2012 sudah boleh menempatkan diri tenaga kerjanya khusus dalam negeri, bukan luar negeri. Kalau luar negeri tidak boleh, harus apa namanya P3NI, harus P3NI. Kalau yang luar negeri boleh kita melakukan sendiri, tetapi tetap kita pertama memberikan apa meminta rekomendasi ke Kemenaker, kemudian kita menggandeng P3NI. Jadi boleh kita sebagai negara boleh. Kemudian berikutnya, melalui PKK itu maka rekomendasi kita sudah diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Surakarta yang isinya komplit karena sudah aturan isinya komplit. Nah, saya memiliki Pak Rektor rekomendasinya. Kemudian berikutnya memenuhi kapasitas satu jumlah yang direncanakan, berapa jumlah pengunjungnya, berapa jumlah perusahaannya, dan kualifikasinya. Nanti juga sudah kami laporkan ke Disnaker baru keluar rekomendasi. Artinya untuk kegiatan Unisri 2025 ini yang dimulai besok sudah tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan regulasi perhubungan pemerintah. Artinya resmi. Saya kira itu nanti